Oh, 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 tangkap! Oh, oh, tangkap! Ini ada pencuri mobil, teman-teman! Oh, weh, tolong kau! Inilah aksi pelaku pencurian yang berusaha kabur dari kejaran petugas di Jalan Nasional Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini ada pencuri mobil, teman-teman! Oh, weh, tolong kau! Pelaku yang mengendarai mobil melaju dengan kencang berusaha kabur dari kejaran warga dan petugas kepolisian. Ini mobil hasil curian, bosku. Aksi pelaku terhenti usai mobil yang dikendarainya menabrak alat berat dan tak habis akal, pelaku pun berusaha kabur ke dalam hutan sebelum akhirnya berhasil ditangkap petugas. Jadi antara Darwin Ritonga dan Rizwanuddin Harahap berangkat dari Bengkalis satu mobil. Di pertengahan jalan, si Darwin Ritonga selaku supir diturunkan oleh Rizwanuddin Harahap untuk makan. Pada saat Darwin Ritonga makan di rumah makan, mobil dibawa oleh Rizwanuddin menuju ke arah Batu Jomba. Sepengetahuan dilarikan mobil ke Batu Jomba, Darwin menelpon perusahaan Rapi bahwasannya mobil dilarikan. Dan dari perusahaan Rapi berkoordinasi dengan anggota Polantas yang ada di Batu Jomba untuk menghentikan kendaraan tersebut. Dan setibanya di Batu Jomba lah dapat diamankan pelaku beserta mobil. Namun persoalan tersebut rupanya belum masuk ke ranah hukum lantaran kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. Bahkan kedua belah pihak saat ini telah berdamai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sedan mewah nyaris jadi bulan-bulanan warga usai melawan arah dan menabrak sejumlah motor di Pancoran, Jakarta Selatan. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Indonesia dan Jepang terus mematangkan jelang laga grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Haina, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, sebuah sedan mewah nyaris jadi bulan-bulanan warga usai melawan arah dan menabrak beberapa motor di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga mobil tersebut tak sabar di tengah kondisi lalu lintas yang macet. Inilah video viral saat sebuah sedan mewah yang nyaris diamuk warga dan pengendara lain di Jalan Duren Bangka, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal ketika sedan mewah yang ditumpangi 2 orang tersebut melaju dari arah Kemang menuju perempatan Duren 3. Namun karena kondisi lalu lintas di lokasi macet, pengemudi sedan tancap gas mengambil jalur berlawanan arah. Di saat yang bersamaan sejumlah motor datang dari arah Duren 3, cekcok pun tak terhindarkan di lokasi. Namun bukannya meminta maaf, pengemudi sedan justru mencoba melarikan diri dan menabrak beberapa motor di depannya. Beberapa pengemudi motor coba mengejar mobil yang akhirnya terhenti karena lampu merah. Nggak mau mundur, sedangkan di sini motor tuh dari sini sampai itu lumayan banyak. Sekarang kalau saya mau mundur gimana? Mau mobil itu harusnya ngalah dong. Mobil yang ngalah. Nah, sedangkan ini kan lampu merah pasti macet. Ada jalur ini trans, ada segala macam. Pasti kan masa harus mundur? Yang ngalah harusnya kan dia. Karena dia di lajur yang berbeda. Jalur. Salah jalur. Jadi macet kan.
Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk box bermuatan minyak goreng mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di ruas tol Jor Cipayung, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga terjadi akibat truk mengalami pecah ban hingga pengemudi kehilangan kendali. Teraga bawa minyak. Beginilah kondisi truk box bermuatan minyak goreng kemasan yang terguling di ruas tol Jor, tepatnya di kilometer 34600 Cipayung, Jakarta Timur, Rabu siang. Kondisi truk yang terguling melintang di tengah jalan dengan kondisi muatan minyak goreng kemasan yang tumpah. Petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung mengembalikan posisi mobil seperti semula dan mengevakuasi kendaraan ke pinggir jalan tol. Saksi mata mengatakan truk box yang mengalami kecelakaan diduga terjadi akibat pecah ban, hingga pengemudi tak bisa menguasai laju truk dan terguling. Meski demikian, pengemudi truk hanya mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis menggunakan ambulans. Mungkin bannya pecah, terus dia rada oleng kali, cepet terbalik. Ada muatan bang truk ini? Ada tuh, terus muatan apa? Minyak. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di ruas tol Jor dari arah Bekasi menuju Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan ibunya tewas setelah tertabrak truk box. Keluarga korban yang melihat kejadian pun langsung menangis histeris saat tiba di lokasi. Dua pengendara sepeda motor yang merupakan ibu dan anak tewas terlindas truk box saat hendak berputar balik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua korban yang berboncengan tiba-tiba ditabrak mobil box saat hendak berputar balik. Korban pun langsung terpental dan masuk ke dalam kolong truk box dan terlindas. Keluarga korban yang melihat kejadian pun langsung menangis histeris saat tiba di lokasi. Petugas unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua jasad korban ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid. Jadi kecelakaan di Jalan Ahmad Yani. Kendaraan box menabrak sepeda motor yang berboncengan dua orang. Namun setelah kejadian tersebut, korban langsung masuk di kolong motor box, kemudian langsung mengalami kecelakaan, meninggal di tempat. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara supir truk box langsung diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Rauf, sopir truk tronton yang diduga sebagai penyebab kecelakaan beruntun menjalani rangkaian pemeriksaan polisi unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Hingga saat status sopir truk masih sebagai saksi, pemirsa. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Razak selama 2 hari, Rauf, sopir truk tronton keluar dari rumah sakit. Menurut pihak Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Rauf yang mengalami gegar otak ringan di bagian kepala dan luka ringan akibat benturan di tubuh sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rauf keluar dari Rumah Sakit Abdul Razak pada Selasa sore kemarin dengan pengawalan polisi. Rangkaian penyelidikan masih dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan dan menewaskan 1 orang di tol Cipularang. Sementara 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini tersimpan di penyimpanan barang bukti kecelakaan Polderek di depan gerbang tol Jatiluhur. Sendiri sekarang masih dirawatkah atau sudah pulang dan kondisinya seperti apa terakhir? Untuk Tuan Rauf ini sebagai supir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Sudah dinyatakan untuk layak untuk pulang, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Laka Lantas terkait. Masih di rumah sudah pulang atau? Sudah pulang, Tuan Rauf sendiri sudah pulang. Kapan pulang itu? Kemarin sore? Iya.
Oke. Luka yang diderita oleh supir sendiri apa sih? Untuk Tuan Rauf sendiri ini menderita ada cedera kepala ringan disertai dengan muscle sprain atau terjadinya benturan pada beberapa bagian otot. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik, nah oleh karena itu bisa dinyatakan untuk. Pemirsa, buntut kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang, Satlantas Polres Sukabumi melakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan besar di gerbang tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberikan sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parungkuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk rem cek ini ada 17 kendaraan dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian. Mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda mabuk melakukan pelecehan seksual pada seorang wanita yang berboncengan motor dengan suaminya di kawasan Jalan Sepi di Jember. Akibat pelecehan itu, sang suami dan warga yang tahu peristiwa tersebut ikut membantu dan 2 pelaku berhasil ditangkap. Warga berhasil menangkap 2 pemuda asal Kecamatan Ajung dan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, yang mabuk melakukan pelecehan seksual pada seorang perempuan yang sedang berboncengan motor dengan suaminya. 2 pelaku kemudian ditangkap warga dan diserahkan ke polisi sektor Ajung, Jember. Bunga, bukan nama sebenarnya, sedang dibonceng suaminya melintasi Jalan M. Yamin. Namun dari arah belakang, tiba-tiba ada 2 pemuda berboncengan motor dalam kondisi mabuk, meraba bagian sensitif sang wanita itu. Usai melecehkan wanita itu, 2 pelaku kabur dengan kecepatan tinggi. Suami sang wanita berikut warga yang mengetahui aksi bejat 2 pemuda itu, kemudian mengejarnya dan berhasil ditangkap di kawasan Komplek Pertokoan Desa Ajung, Jember, yang kemudian diserahkan ke polisi sektor Ajung. Pengendara sepeda motor, suami istri, menuju ke perumahan Tegal Besar. Kemudian ada 2 anak laki-laki itu di belakangnya, yang inisialnya adalah R dan M. Kemudian meraba-raba pantat dan paha si istri daripada pengendara sepeda motor tersebut. Akhirnya kemudian dia melarikan diri, terus dikejar sama suaminya, itu dihentikan. Kemudian
diamankan ke Polsek Ajung. Sendiri dalam kondisi mabuk itu? Ya, kondisinya pada saat itu berbau minuman alkohol, kedua-duanya. Akibat perbuatannya, 2 pemuda dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Pemirsa, terdakwa kasus dugaan sumpah palsu, Ike Farida dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang. Menanggapi tuntutan tersebut, terdakwa Ike Farida mengaku kecewa karena tidak ada konsistensi antara fakta dan bukti-bukti. Kuasa hukum menyebut terdakwa membeli unit apartemen secara lunas 12 tahun yang lalu, serta telah ada 8 putusan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan, termasuk surat rekomendasi dari sejumlah pihak termasuk Komnas HAM. Nanti di minggu depan kita akan memberikan pledoi. Kita akan menyiapkan sanggahan-sanggahan dan meminta kepada majelis hakim karena persidangan ini bukan untuk menghukum terdakwa. Bahkan ada surat dari Komnas HAM yang mengatakan dan ditujukan kepada majelis hakim, Ike Farida ini adalah sudah menjadi korban. 45 anggota TNI diperiksa terkait kasus penyerangan terhadap warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasinya akan kami Anda tetaplah bersama kami di iNews Pagi.